Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana meluaskan kapasitas atau bagaimana meluaskan wadah diri kita. Ya, mungkin sebelumnya saya pernah cerita ya, apa yang hadir di dalam diri kita, apa yang hadir di dalam kehidupan kita, itu sesuai dengan wadah kita, sesuai dengan kapasitas diri kita. Kapasitas kita hanya satu gelas, ya, yang hadir di dalam hidup kita juga satu gelas air maksimal mentok gitu ya. Ketika kita ingin meningkatkan wadah kita atau meluaskan wadah kita sehingga air yang bisa kita tampung itu lebih luas, berarti kita mesti mengganti atau meluaskan wadahnya. Bukan lagi sebesar gelas, tetapi mungkin lebih besar lagi ya, sebesar ember atau sebesar baskom ya, atau mungkin lebih besar lagi sebesar kolam ikan misalnya ya. Nah, permasalahannya kadang kita terjebak pada hanya menghayalkan atau menginginkan saja, tetapi kita tidak berupaya untuk bagaimana meluaskan wadah kita. Kenapa sih tetangga kita, teman kita ya, atau mungkin orang yang kita kenal begitu mudah untuk menarik segala sesuatu yang kita sebut sebagai keberuntungan ya, entah itu rezeki, entah itu apapun ya, yang dalam bentuk apapun yang kita sebut rezeki, kesehatan, keharmonisan rumah tangga ya, kemampuan untuk menghasilkan karya dan lain sebagainya. Itu kita seringkali, kenapa ya kok mereka mudah sementara kita enggak gitu ya. Nah, disinilah perbedaannya. Kita seringkali hanya menginginkan tetapi tidak mau berupaya untuk meluaskan wadah kita. Ya, sekali lagi, ketika wadah kita tidak diperbesar, seumur hidup kita, kita hanya akan mampu menghadirkan ya hal-hal yang segitu-gitu aja. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini hadir menonton video saya adalah orang-orang yang sedang berupaya untuk meluaskan wadah dirinya. Ya, seringkali saya menemui ya teman ataupun saudara gitu yang dari 20 tahun ya, 10 tahun yang lalu sampai saat ini itu masih pada kondisi yang sama. Ya, mungkin mereka ingin memiliki perubahan-perubahan, tetapi pada kenyataannya selama 10-20 tahun itu sedikit sekali perubahannya, bahkan mungkin tidak ada, hampir sama saja. Dulu masih kekurangan, sekarang juga masih. Dulu masih sering emosian, sekarang juga masih. Dulu masih sukanya mengeluh ya, sekarang juga masih. Dulu masih suka ngerepotin orang, sekarang juga masih suka ngerepotin orang. Nah, apakah kita ingin menjadi seperti orang seperti itu sepanjang hidup kita? Atau kita ingin berubah, ingin lebih berdaya, ingin lebih mampu meluaskan wadah sehingga kita tuh paling tidak itu mandiri di atas kaki sendiri, tidak merepotkan orang ya. Terutama juga untuk pengembangan diri kita juga lebih baik lagi, lebih menjadi orang yang lebih positif daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingat ya, dulu waktu masih kuliah ya, karena saya bukan lahir dari keluarga yang berada gitu, saya uang jajan kuliah ya setiap hari itu hanya 2.000 perak ya, 2.000 rupiah. 1.000 rupiah itu untuk naik angkot ya, karena rumah saya di desa, jauh dari kota tempat saya kuliah gitu. Itu saya perlu naik angkot paling nggak 3 kali. Cuma karena buat ngirit saya cuma butuh 2 kali saja ya, yang sekalinya bisa jalan kaki ya. Dulu masih banyak orang mahasiswa yang jalan kaki, jadi kita masih banyak temennya untuk jalan kaki bareng-bareng begitu. Nah, yang 1.000 rupiah itu buat makan siang ya, lumayan dapat nasi pecel ya. Nah, waktu saya hanya memiliki uang 2.000 dan saya tidak punya tabungan sama sekali ya, karena setiap hari itu habis pasti ya. Itu saya memimpikan gimana ya rasanya ketika saya punya tabungan 100 juta rupiah. Kebayang kan?
orang yang hanya punya 2.000 perak itu bukan tabungan, itu uang yang dipakai setiap hari, tetapi membayangkan memiliki uang 100 juta. Itu jauh sekali bayangannya, nggak nutup gitu loh. Untuk orang yang realistis waktu itu jangan kebanyakan ngayal lah gitulah, istilahnya begitu. Tetapi saya tuh punya bayangan itu dulu. Nah, saya berupaya untuk apa sih yang harus saya lakukan ketika saya ingin memiliki tabungan gitu ya. Jangankan 100.000 gitu ya, jangankan 100 juta, 100.000 aja nggak punya saya waktu itu. Nah, saya melakukan upaya-upaya seperti mengikuti seminar ya waktu kuliah dulu. Nah, untuk ikut seminar itu saya harus bayar uang 5.000 rupiah. Nah, ini dari mana saya dapat uang 5.000 ya? Uang setiap hari habis 2.000 rupiahnya, saya harus memiliki uang 5.000 untuk ikut seminar sekitar 2 jam lah, tanpa snack ya, itu cuma dengerin orang menginspirasi saja. Nah, saya melakukan hal-hal misalnya jualan baju lah, bikin kue untuk dijual ya. Bahkan saya nyuci pakaian saudara saya gitu ya, untuk mendapatkan uang agar saya bisa ikut seminar. Nah, setelah itu meningkat, ikut seminar yang 100.000. Nah, karena sudah bisa menghasilkan lebih banyak, beranilah membayar harganya dengan mengikuti seminar yang harganya lebih besar lagi. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ada upaya untuk membesarkan wadah saya, seorang mahasiswa ya dari kampung, tidak punya pengalaman apa-apa, tapi ingin memiliki tabungan 100 juta. Nah, waktu itu tuh mungkin mustahil gitu ya. Tetapi setelah sampai di titik saya mendapatkan bisa mengumpulkan tabungan gitu ya 100 juta, bisa impian saya dulu juga bisa jalan-jalan ke luar negeri itu juga terwujud gitu ya. Itu rasanya ketika flashback itu, oh ternyata tuh ini tuh mungkin, apa yang kita hayalkan itu mungkin, apa yang kita mimpikan itu mungkin, asalkan kita mau membuat diri kita itu ditempa ya, ditempa untuk meluaskan kapasitas kita. Nah, ketika kita hanya ingin saja tapi tidak berupaya apa-apa, itu memang hanya akan menjadi sebuah hayalan saja, dan seumur hidup mungkin sampai kita mati itu hanya sebuah hayalan saja. Nah, menurut saya ada 3 aspek yang perlu kita upayakan agar kapasitas atau wadah diri kita itu meluas atau melebar, sehingga hal-hal yang bisa kita hadirkan di dalam hidup kita itu juga meluas atau meningkat. Yang pertama, kita mengupgrade otak kita. Ya, seperti saya lakukan tadi ya, waktu saya mahasiswa itu saya mengikuti seminar-seminar motivasi, seminar pembelajaran gitu ya, seminar pengembangan diri. Itu ternyata waktu itu saya nggak kepikiran, oh itu sedang upgrade ilmu, upgrade otak, itu saya nggak kepikiran. Saya senang aja belajar gitu ya. Oh, rasanya itu semangat gitu ikut seminar-seminar seperti itu. Rasanya mimpi itu tuh saya bisa menghayalkan apapun yang saya impikan gitu. Dan itu tidak dihalangi oleh kondisi realitas saya pada waktu itu. Nah, ternyata hal-hal seperti itu tuh meningkatkan kapasitas otak saya. Ya, dengan belajar, dengan bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses, itu meningkatkan kapasitas otak. Nah, Anda sudah melakukan apa untuk meningkatkan kapasitas otak Anda? Karena ini yang menjadi pondasi dasar mindset kita, bagaimana cara kita memandang hidup kita, bagaimana cara kita memandang diri kita ya. Itu sangat berpengaruh untuk kita memiliki wadah yang seperti apa. Banyak orang yang akhirnya dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun itu sama saja karena tidak di-upgrade otaknya. Dari dulu ya seperti itu aja. Nah, untuk mengupgrade otak ini Anda butuh upaya apapun itu ya. Anda membaca buku apa, Anda mengikuti pelajaran apa, Anda mengikuti seminar apa, Anda mengikuti pelatihan apa dan sebagainya. Itu adalah sarana untuk mengupgrade otak Anda. Karena yang namanya otak kita ini luar biasa loh. Ada triliunan sel di dalam otak kita yang itu ketika kita on kan,
itu tuh bisa sesuatu yang mungkin selama ini tidak kita bayangkan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, sejauh mana Anda sudah berupaya untuk mengupgrade otak Anda? Sejauh mana Anda sudah berupaya untuk meningkatkan kapasitas intelektual Anda? Sejauh mana Anda sudah berupaya mengembangkan ide-ide di dalam pikiran Anda? Itu yang menjadi pondasi bagaimana Anda nanti akan mengubah ya kapasitas wadah diri Anda. Terus yang kedua, kita perlu mengupgrade skill kita atau keahlian kita. Ya, mungkin kita memiliki pengetahuan yang sudah banyak, intelektualitas yang sudah tinggi, ya, cara pandang hidup yang sudah betul, ya. Mungkin itu sudah punya, tetapi ketika kita tidak melatih skill kita, tidak melatih keahlian kita, apa yang ada di dalam otak kita untuk mewujud menjadi realita, itu juga akan menjadi sulit. Karena apa yang menjadi keahlian kita, yang menjadi skill kita, itulah sarana untuk mewujudkan apa yang awalnya abstrak menjadi sesuatu yang material, menjadi sesuatu yang terrealisasi. Itu jalannya melalui keahlian kita. Apa keahlian kita? Jadi penting sekali ya buat kita untuk memahami apa keahlian kita, terus kita tingkatkan keahlian kita itu dengan upaya-upaya yang bisa meningkatkan keahlian itu. Dari situlah wadah kita sedikit-sedikit ya akan mengembang menjadi lebih luas. Dan apa yang mungkin kita bayangkan selama ini akan mudah atau akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Terus yang ketiga, ini yang menjadi support ya. Mungkin kita sudah punya cara pandang hidup yang benar, otak kita sudah cerdas ya, intelektualitas kita sudah tinggi gitu, keahlian kita juga sudah sangat mumpuni. Tetapi ketika kita tidak memiliki yang ketiga ini juga akan mungkin bisa tercapai, tetapi untuk kebahagiaan hidup kita bisa tidak tercapai, yaitu kita yang ketiga mengupgrade spiritual kita ya. Memang spiritualitas ini sepertinya abstrak ya, tetapi dari spiritualitas inilah sebenarnya segala sesuatu itu menjadi mungkin untuk terwujud. Misalnya ya, kita memiliki backingan orang yang hebat, misalnya pengusaha atau mungkin pejabat atau mungkin siapapun ya yang hebat, yang menurut kita bisa mensupport kita, itu kan sudah bagus ya, sudah membuat apa yang menjadi keinginan kita tuh mungkin sudah bisa hadir gitu. Apalagi ketika yang membackup kita adalah pemilik diri kita ya, pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Nah, ketika kita meningkatkan spiritualitas kita ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat menjadi supporter yang sangat kuat ya untuk mendukung apa yang menjadi jalan kita. Kalau di dalam bahasa sufi, bahkan kita ketika Tuhan sudah berada ya mendukung kita gitu, kita itu sudah menjadi pintu gerbang apapun yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kita mendekatkan kepada Tuhan, itu sebenarnya kita akhirnya itu memahami atau mendengar apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan di dunia ini. Dan dari situlah pintu gerbang ya, wadah kita itu semakin meluas. Kita menjadi jalan, menjadi gerbang ya, kehendak Tuhan untuk dinyatakan atau untuk diwujudkan di dunia ini. Kalau sudah Tuhan yang berkehendak, apa yang tidak mungkin? Nah, disitulah yang pentingnya kita itu untuk meningkatkan kapasitas spiritualitas kita. Dengan kita meningkatkan spiritualitas kita, itu otomatis wadah kita juga meluas. Ya, kita bisa melihat sendiri orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi, itu mereka memiliki wadah yang sangat luas. Bahkan ketika mereka mungkin tidak memiliki keahlian, mereka tidak memiliki intelektualitas yang sangat canggih gitu ya. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak atas orang itu,
ya apapun bisa terwujud gitu. Meskipun biasanya orang yang spiritualitasnya tinggi itu juga memiliki kecerdasan yang tinggi juga. Jadi seperti seimbang ya, seperti setara. Semakin cerdas spiritualitasnya, semakin cerdas juga intelektualitasnya. Jadi jika ada orang, wah itu mah faktor keberuntungan saja misalnya ya, mungkin ada ya, ada yang memang hanya faktor keberuntungan. Tetapi orang-orang yang beruntung ini pasti dia melakukan hal-hal yang pertama dan yang kedua, mereka pasti memiliki mengupgrade kecerdasannya ya. Yang kedua, mereka mengupgrade skillnya di bidang apapun, pasti mereka melakukan itu. Nah, jadi ketika kita ingin meluaskan wadah kita, ketika kita ingin meluaskan kapasitas diri kita, sehingga kita mampu menghadirkan hal-hal yang mungkin bisa kita wujudkan yang saat ini mungkin tidak mungkin gitu, dan kita bisa menjadikan hal-hal yang kita wujudkan itu menjadi berkah untuk sesama, bukan hanya untuk memenuhi nafsu kita saja gitu ya, bukan hanya untuk memenuhi kesenangan-kesenangan pribadi kita saja, tetapi kita bisa menjadi jalan untuk berkah bagi banyak orang. Di situ sebenarnya kenapa kita mesti meluaskan wadah itu, karena kita bisa menjadi jalan berkah untuk orang lain. Jadi sekali lagi kita perlu meningkatkan kapasitas otak kita ya, intelektualitas kita. Kita perlu meningkatkan skill kita, dan kita juga perlu meningkatkan spiritualitas kita. Mudah-mudahan dengan hal tiga ini seiring waktu kita mampu meluaskan kapasitas diri kita, kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi di dunia ini. Atau paling tidak kita menjadi pribadi yang tidak merepotkan orang lain ya, karena kita sudah bisa mandiri, kita sudah tidak perlu memelas atau meminta belas kasih atau merepotkan orang gitu ya, karena kita sudah wadah kita sudah cukup untuk mewadahi kita dan keluarga kita. Syukur-syukur ketika wadah kita semakin meluas, nah itu bisa meluber ya, air yang kita kumpulkan bisa meluber untuk diberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.